Selamat datang sedulur, kalian berada di kanal Bahasa Dayak. Oke, di kanal Bahasa Dayak ini kita bakal membahas seputar bahasa sastra dan budaya, terkhususnya Indonesia dengan nuansa yang nyedulur. Nyedulur itu kita bersahabat gitu, bahasanya nggak sepaneng, yang santai tapi kita tetap dapat ilmunya gitu sedulur. Oke, mungkin untuk pertama perkenalan dulu, karena di video sebelumnya aku belum memperkenalkan diri. Mungkin kalian juga yang menonton ini belum tahu siapa aku, dan izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Oke, kenalin, namaku Anugrah, panggil aja UG, UGE, dan aku sedang menyelesaikan studiku sebagai mahasiswa sastra dan bahasa dan sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto. Ya, aku ahli Purwokerto dulu. Aku harap kalian suka kontenku, salam kenal juga. Selalu dukung kontenku dengan berlangganan dan bagikan agar kita sama-sama belajar di sini. Ya, di kesempatan kali ini kita bakal sharing tentang fenomena bahasa kemarin-kemarin gitu ya. Dan mungkin kalian semua itu nggak ada yang tahu gitu ya dulu, karena fenomena ini, kasus ini viral banget dan semua orang pasti tahu gitu sedulur. Fenomena ini itu kata anjay yang beberapa waktu sempat viral. Kita di sini bakal sharing tentang hal itu karena ada hal lain di balik itu gitu sedulur. Dan aku sendiri kepo tentang kata anjay ini karena selama aku ngepoin juga beberapa ada yang aku temukan dan aku baru tahu tentang hal tersebut sampai aku menanyakan hal ini, kasus ini ke dosen PA aku, dosen pembimbing akademiku yang ada di perkuliahan gitu sedulur. Oke, sebelum ke bahasan utama, aku bakal jelasin dulu gimana kasus ini itu ada, biar kita mengingat kembali ini sebagai pembelajaran aja gitu. Sekitar akhir-akhir Agustus, dimana ada satu konten kreator yang mengangkat kata anjay ini menjadi sebuah kontennya. Panggil aja Mas Lutfi ya, biar gampang. Dia menyepakati bahwa kata ini tidak pantas karena terdapat kekerasan verbal di dalamnya. Si Mas Lutfi-nya ini melaporkanlah kata anjay ini ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ke Komnas Perlindungan Anak. Akhirnya ditindaklanjutilah kasus ini dan KPAI ini mengeluarkan surat edaran. Di dalam surat edaran tersebut kata ini mengandung unsur pidana dan bisa dijerat undang-undang gitu sedulur. Sampai sekarang ada kata lain yaitu anjayani. Aduh, yaitu nggak apa-apa sih, memang kita sebagai manusia kan berekspresi terserah gitu. Kita menamakan sesuatu, kata itu juga memiliki nilai ekspresi juga di dalamnya gitu sedulur. Dan kenapa aku juga baru bahas sekarang, karena menurutku ini juga sudah bulan Oktober, dimana diperingati juga dengan bulan bahasa. Jadi menurutku relevan aja kalau misalkan kita membahas fenomena bahasa di bulan bahasa gitu sedulur. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Tarik ses. Semongko. Kini Di sini kita nggak bakal fokus ke kasusnya, lebih ke sisi lain dari kata anjay ini. Memang ada beberapa hal yang bisa kita kaji dan aku menemukan 4 hal yang aku dapat selama aku ngepoin kata anjay ini. Keempat hal tersebut itu ada nilai rasa, pergeseran makna atau perubahan makna. Yang ketiga itu ada kenetralan kata, dan yang keempat itu adalah linguistik forensik. Yang pertama itu ada nilai rasa. Kata itu punya nilai rasanya masing-masing. Ada sebuah nilai yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nilai baik dan buruknya sebuah kata gitu, negatif atau positifnya sebuah kata gitu sedulur. Lebih gampangnya itu, kata itu ada yang disebut dengan konotasi atau kesan yang ada di dalam katanya itu. Jadi sebagai contoh kayak gini, ada kata tunakarya dan pengangguran. Kita bakal bilang kalau kata pengangguran itu lebih terlihat kasar dibanding
kata tunakarya, karena memang tunakarya itu terlihat lebih halus dibanding kata pengangguran. Dan di kata anjay ini lebih terlihat halus dibanding kata anjing. Anjing itu lebih terlihat kasar dibanding anjay. Ya, karena memang kata anjay itu sudah mengalami perubahan dari kata aslinya. Jadi bisa dibilang kata anjay ini memiliki nilai rasa yang lebih positif dibanding kata anjing. Kalau misalkan misal ya, kalau misalkan kita pakai kata anjay untuk mengumpat, rasanya itu beda aja gitu. Jangan dianggap aku mengajari kalian untuk mengumpat, tapi ini menggambarkan sesuatu dengan hal yang lebih mudah dicerna. Nah, itulah nilai rasa. Aku harap kalian paham tentang apa yang aku jelaskan. Semoga saja kalian bisa mengambil sesuatu di dalamnya, mengambil hikmah di dalamnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada pergeseran makna. Di pergeseran makna ini ada sekitar 6 hal yang membuat kata itu mengalami pergeseran. Yang pertama itu ada konteks kalimat. Yang kedua itu ada proses gramatikal. Proses gramatikal itu kata yang sudah mengalami imbuhan-imbuhan atau afiksasi seperti itu. Yang ketiga itu ada perkembangan iptek yang pasti memengaruhi pergeseran makna. Yang keempat itu ada perbedaan sosial budaya. Yang kelima ada perbedaan penafsiran. Yang keenam adalah adanya proses asosiasi di dalam kata tersebut. Ya, di pergeseran makna ini setidaknya ada 6 proses. Yang pertama itu ada meluas. Meluas itu pergeseran makna yang menyebabkan makna baru yang lebih luas dibanding makna yang sebelumnya. Contoh pergeseran makna yang meluas itu kata kepala. Kepala itu memiliki makna organ tubuh manusia yang berada di atas. Makna barunya itu adalah pemimpin atau ketua dalam sebuah organisasi seperti itu. Yang kedua adalah menyempit. Menyempit itu kebalikannya dari meluas. Contoh dari menyempit itu kata madrasah. Madrasah itu kan dulu diartikan sebagai sekolah. Nah, sekarang lebih spesifik lagi dimaknai sebagai sekolah yang berwawasan Islam atau berlandaskan Islam. Selanjutnya itu ada membaik. Membaik itu berarti makna kata yang baru itu menjadi lebih baik dibanding makna kata yang lama gitu sedulur. Contoh dari membaik itu kata BUI menjadi lembaga pemasyarakatan. Rasanya lebih baik lembaga pemasyarakatan dibanding kata BUI itu sedulur. Selanjutnya itu ada kebalikannya, yaitu pergeseran makna yang memburuk. Pergeseran makna yang memburuk itu contohnya seperti pergi menjadi kabur atau hamil menjadi bunting. Itu memburuk. Selanjutnya itu ada persamaan sifat atau asosiasi. Persamaan sifat ini makna katanya sebagai kiasan gitu sedulur. Contohnya itu seperti kata amplop. Amplop kan makna aslinya kan tempat untuk menaruh surat gitu sebelum dikirim seperti itu. Tapi ada makna lain dari kata amplop ini sedulur. Makna lainnya itu uang sogokan. Itu ada makna kiasan di selain makna sebelum dari amplop itu sedulur. Yang selanjutnya itu ada pertukaran tanggapan. Pertukaran tanggapan itu ini berkaitan tentang panca indera gitu sedulur. Misalkan kata manis. Manis itu kan lebih ke perasa gitu ya sedulur. Ini ditukarkan tanggapannya menjadi penglihatan. Contoh kalimatnya itu seperti ini sedulur. Dia hari ini sangat manis. Itu kan lebih visual kan sedulur. Nah, diasosiasikan sebagai bentuk penglihatan gitu sedulur. Nah, kata anjay ini sudah mengalami pergeseran makna juga sedulur. Kata anjay ini itu memiliki pergeseran makna yang meluas gitu sedulur. Karena kenapa? Kata aslinya kan anjing gitu ya sedulur. Anjing kan maknanya binatang berkaki 4 dengan suara yang menggonggong gitu sedulur. Nah, tapi dengan penghalusan kata tersebut menjadi kata anjay yang digunakan sebagai bentuk ekspresi keheranan dan kekaguman atas sesuatu yang dilihat gitu. Jadi pergeseran makna kata anjay ini menjadi meluas gitu sedulur. Dan yang ketiga itu adalah kenetralan kata.
Ini aku dapat dari salah satu website gitu yang aku baca artikel seperti itu, yang di dalamnya itu tercantum tweet dari salah satu pemerhati bahasa, yaitu Pak Ivan Lanin, berpendapat bahwa kata itu netral, tapi penafsiran orang lah yang menjadikan kata itu tidak netral. Dan dibalaslah oleh salah satu sastrawan Indonesia, Pak Eka Kurniawan. Beliau berpendapat bahwa kata itu sebenarnya tidak netral. Kata itu memiliki nilai emosi dan ideologi yang dimana itu juga dirasakan oleh manusia gitu. Dan di sini aku tuh bingung. Ini tuh sebenarnya yang benar mana antara kenetralan kata itu sebenarnya netral apa enggak gitu. Akhirnya aku tanyalah ke dosen PA aku, dan beliau menjawab bahwa kasus Anjay ini sebenarnya harus dilihat dari konteksnya. Ragam bahasa banyak, dan jika ada kata yang multitafsir seperti anjay, itu memang kembali ke konteks. Aspek yang dilihat itu mulai dari siapa yang memakai dan dipakai pada waktu yang seperti apa. Penutur dan mitra tutur berperan dalam hal ini. Kalau menurutku sih ya, ini sih cuma masalah sudut pandang aja sih sedulur, dimana Pak Ivan Lanin itu berpendapat dari lingkup ilmunya yaitu bahasa, dan Pak Eka Kurniawan itu berpendapat dari kesastraan gitu sedulur. Dan mungkin kalau kalian punya pendapat lain tentang kenetralan kata, bisa di-share di komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng di situ, oke? Yang keempat yaitu linguistik forensik. Walaupun aku sendiri nggak dapat materi ini di perkuliahan, tapi aku juga dapat penjelasannya dari website yang sama gitu sedulur. Ada peneliti dari Amerika namanya Skifrin menjelaskan tentang kekonteksan sebuah kata gitu sedulur. Yang pertama itu ada latar, peserta, tujuan, amanat, sarana, cara, norma, dan jenis pertemuan. Jadi memang untuk menilai suatu kata itu banyak sekali hal yang harus diketahui terlebih dahulu gitu sedulur. Oke sedulur, mungkin itu beberapa hal yang bisa aku jelasin, aku sharingin hari ini gitu ke kalian. Oke, terima kasih sedulur yang sudah menonton kontenku ini. Sukai, berlangganan, dan bagikan agar kita di sini belajar bersama-sama tentang bahasa, sastra, dan budaya. Salam sedulur. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow